Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Sobat Hijrah, balik lagi dalam channel YouTube Kajian Muamalat My Hijrah, My Adventure. Kali ini kita akan membahas tentang proses hijrah salah satu founder dari Niqab Squad. Kalau kita bicara tentang hijrah, ini merupakan pembahasan yang menarik. Kenapa menarik? Karena dalam proses hijrah akan dilalui berbagai macam cobaan yang berat. Oleh sebab itu, untuk hijrah diperlukan niat dan juga usaha yang kuat. Mari kita simak bersama. Nah, kali ini kita akan membahas tentang proses hijrahnya dari Mbak Indah Dari. Assalamualaikum Mbak Indah. Waalaikumsalam warahmatullahi Apa kabar? Alhamdulillah. Semoga hari ini dalam keadaan sehat walafiat ya Mbak ya. Alhamdulillah sehat. Dan semoga semuanya diberkahi dengan kesehatan ya. Alhamdulillah, amin amin ya rabbal alamin ya. Nah Mbak Indah, sebelum kita tanya-tanya nih tentang proses hijrahnya Mbak Indah, kita mau tahu dulu kesibukan Mbak Indah sekarang ini apa ya? Sekarang sibuknya Masya Allah. Alhamdulillah ya, masih jadi ibu. Jadi ibu, jadi istri. Dan kalau kegiatan karena masih aktif di Niqab Squad, ada di yayasan sama di komunitas. Jadi masih sibuk distribusi bantuan sedekah baik di Indonesia maupun yang di Syam. Terus di komunitas masih kajian-kajian dakwah, isi-isi tausiah gitu-gitu. Dan masih ngapain lagi ya, sibuk nulis. Insya Allah sebentar lagi buku terbaru keluar yang ke-9. Masya Allah, banyak banget kesibukannya. Terus dan sisanya masih seperti biasa, masih berjuang mengumpulkan bekal untuk nanti pulang ke surga. Amin. Amin amin ya rabbal alamin. Gitu. Iya. Terus kalau boleh tahu hobinya Mbak Indah tuh apa ya Mbak? Hobi aku banyak, aku senang nulis ya. Senang nulis, senang ngomong. Makanya dialihkan kan dengan bikin buku ya, bikin buku udah ke-9. Targetnya sih setiap tahun keluar 1 nulis. Terus aku suka baca juga, karena kalau orang pengen bisa nulis biasanya dia senang baca. Jadi aku senang baca. Terus traveling, tapi sekarang sudah semenjak hijrah sudah mengubah konsep travelingnya gitu. Jadi nggak mau cuma traveling jalan-jalan terus udah gitu, tapi setiap traveling harus ada jejak-jejak kebaikan, jejak-jejak sedekah yang ada di situ, yang aku kemana gitu. Jadi nggak cuma kayak misalnya kayak kemarin pengen ke Labuan Bajo, nah kesana nggak cuma pengen jalan-jalan, tapi juga nyari desa-desa di mana kita bisa ngalamin Quran, atau kita bisa bantu orang saudara muslim di sana gitu. Ke Sumba juga kemarin begitu, kayak gitu sih traveling. Masya Allah ya Mbak ya, semoga selalu sehat walafiat ya Bu. Nah kalau kita bicara tentang hijrah nih Mbak, kira-kira menurut Mbak Indah itu hijrah tuh seperti apa? Hijrah itu sebenarnya proses kita memperbaiki diri gitu. Karena hijrah itu kan kita berubah melakukan dari yang tidak Allah sukai menjadi kita melakukan hal yang Allah cintai. Jadi proses perubahan seorang hamba menuju rohnya dengan memperbaiki diri gitu. Kalau kata Rasulullah SAW bersabda, kalau Allah cinta, Allah akan uji, maka kita membalas cintanya Allah itu dengan hijrah, dengan berubah, dengan melakukan hal-hal yang Allah cintai. Nah, kalau menurut saya konsep hijrah itu seperti itu. Oh baik Mbak Indah. Nah untuk setiap berhijrah itu kan setiap orang tuh memiliki kisahnya masing-masing ya Mbak Indah ya. Nah mungkin Mbak Indah itu bisa share ke kita proses hijrahnya Mbak Indah seperti apa, karena yang kita lihat di beberapa media nih katanya Mbak Indah sebelum hijrah memakai niqab itu malah pernah koleksi rok-rok mini ya Mbak ya. Iya. Iya. Semua orang pasti punya proses hijrah. Gak mungkin ada orang yang tiba-tiba hijrah dia langsung gitu tuh nggak ada. Pasti punya proses hijrahnya masing-masing gitu kan. Dan itu juga saya gitu, dulu tuh kayak nggak kebayang gitu bisa sampai pakai niqab gitu. Orang tua saya juga kebayang anak-anak perempuan satu-satunya ini bisa pakai cadar gitu, karena dulu tuh Maya ngalamin juga zaman-zaman masih pakai rok mini. Kalau dianterin ayah tuh pergi maunya harus pakai beli baju pokoknya yang pendek-pendek gitu. Tapi alhamdulillah dengan berjalannya waktu entah kenapa emang dari dulu itu senang banget dengar kajian. Jadi mungkin ini doa ibu juga ya, doain anak-anaknya gitu. Dan karena senang ke kajian itu sampai tibalah dari yang tadinya senangnya pakai rok mini pelan-pelan berubah pakai udah berhijab, pakai hijab itu wow, ibu saya langsung sujud syukur. Langsung sujud syukur karena ya Allah, anakku yang senengnya ala-ala modeling gitu kan, ikut-ikut lomba-lomba gitu kan, rok-rok mini. Sekarang waktu itu udah berubah berhijab, terus lama kelamaan mulai pakai syar'i, lama kelamaan alhamdulillah Allah kasih hidayah, terus jemput dengan pakai cadar gitu. Jadi melalui proses itu juga gitu.
Masya Allah, berarti memang untuk proses hijrahnya Mbak Indah itu mendapatkan dukungan dari keluarga, dari lingkungan sekitar, teman-teman ya Mbak ya? Iya, alhamdulillah sih mendapatkan dukungan. Cuma kalau cadar awalnya tuh enggak gitu. Dulu kayak pasangan tuh takut gitu ya. Pasangan yang dulu waktu saya pakai hijab, pakai cadar, terus sempat nanti kamu kayak teroris kayak ini segala macam gitu. Cuma saya selalu yakin nggak mungkin lah orang kita niatnya lurus karena Allah. Betul. Dan pakai cadar kan juga niatnya karena Allah. Nggak takut gitu, maksudnya kayak enggak lah masa orang mikir pakai teroris gitu. Jadi bismillah, lama-lama mengerti dan akhirnya semuanya mendukung. Iya. Nah, kita bicara tentang niqab sedikit ya Mbak ya. Kan karena banyak perempuan di luar sana merasa takut dan juga masih ragu nih untuk pakai niqab karena banyak anggapan yang tadi Mbak Indah bilang ya, kalau misalnya pakai niqab itu cenderungnya ke teroris, terus nanti susah dapat kerjaan, ataupun kalau misalnya masuk ruang publik seperti mall itu pemeriksaannya malah lebih ketat Mbak. Gimana menurut Mbak Indah? Iya, emang sih ngerasain banget ya. Iya, memang kerasa banget sih karena di Indonesia mungkin masih minoritas yang pakai cadar, pakai niqab gitu. Jadi memang kayak kalau pemeriksaan mungkin lebih detail, kalau apa-apa kadang-kadang tuh masuk memang pandangannya tuh kayak kita tuh sebagai sebuah ancaman gitu. Tapi alhamdulillah makin kesini kayaknya sudah makin berkurang karena mungkin sudah banyak dari teman-teman yang komunitas niqab, salah satunya niqab squad dan mungkin yang lainnya gitu. Termasuk kayak saya dan teman-teman yang bercadar berusaha untuk mengedukasi masyarakat bahwa cadar ini bukan suatu ancaman, bukan sebagai simbol teroris gitu, karena ini sendiri adalah pakaian yang digunakan oleh istri-istri Nabi Muhammad SAW. Jadi sama saja kalau mereka membenci cadar, sama-sama mereka membenci pakaian para istri-istri Nabi Muhammad SAW gitu kan. Ya salah banget kan gitu kan. Jadi mungkin karena mereka kurang edukasi tentang itu sehingga beranggapan karena selama ini juga terjadi fitnah-fitnah kalau pokoknya kalau yang pakai cadar itu berarti teroris gitu kan. Jadi kayak memang tugas kami yang bercadar untuk mengedukasi masyarakat dan untuk lebih ramah sama masyarakat karena mereka kan nggak bisa lihat wajah kami ya, nggak bisa lihat kami senyum, nggak bisa apa. Jadi memang harus pakai sapaan apa dan kegiatan-kegiatan yang membuat masyarakat menerima kami gitu. Dan menurut saya juga ini tuh bagian dari sunnah. Kan jumhur ulama itu kan hukum bercadar itu kan ada banyak ya. Dan kalau saya ngambilnya sunnah, yang kalau dilakukan berpahala, kalau tidak dilakukan rugi. Jadi menurut saya ya ini bagian dari Islam gitu. Jadi dan kalau misalnya masyarakat ya itu tadi ada yang berpikiran negatif, saya rasa mungkin karena belum teredukasi, belum sampai ilmunya dan memang tugas kami yang bercadar untuk berusaha mendakwahkan tentang bahwa ini adalah bagian dari Islam, pakaiannya para istri Nabi Muhammad SAW. Jadi yang tadi penjelasan Mbak Indah itu juga menjelaskan tentang tujuan Mbak Indah dan teman-teman untuk mendirikan niqab squad ya. Iya. Karena terasa sekali waktu pertama-tama saya bercadar itu masih sedikit sekali orang dan berasa banget ketika pergi gitu Batman, ninja gitu-gitu tuh udah kayak bahkan teman-teman ada yang dilempar botol, ada yang dikata-katain, dan maksudnya kayak perlakuan yang tidak menyenangkan lah dari kepada kami para pemakai cadar gitu. Sampai akhirnya saya pikir saya ngumpulin teman-teman untuk bikin komunitas niqab squad itu gitu, karena di luar sana banyak banget yang pengen pakai cadar dan mereka, saya tahu nggak enaknya sendirian ketika berhijrah, karena hijrah itu kalau sendirian berat banget gitu, sedangkan kita harus istiqomah terus kan. Nah salah satu tips istiqomah adalah punya lingkungan yang mendukung. Nah kalau kita punya komunitas, kita punya teman-teman yang sama-sama pakai cadar, sama-sama mendukung untuk istiqomah, itu kan lebih mudah. Makanya lah hadirlah niqab squad ini gitu, walaupun nggak harus bercadar di niqab squad karena sebenarnya ini komunitas hijrah untuk yang mau meningkatkan lagi hijrahnya dari setelah melakukan yang wajib kita melakukan yang sunnah, karena cadar ini kan simbol sunnah gitu. Jadi kayak one step closer setelah hijrah, udah ngerjain yang wajib, kita ngerjain yang sunnah yuk gitu. Seperti itu. Alhamdulillah sekarang ada M-Kris, Muamalat Quick Response Code Indonesia Standard. Satu standar QR Code yang berlaku untuk semua. Bisa diakses dari aplikasi Muamalat Din, scan QR Code apa aja bisa. M-Kris, solusi aman bayar tinggal scan.
Nah, kalau untuk Nikab Squad itu sendiri apa aja Mbak kegiatan yang dilakukan? Ya, jadi kalau Nikab sendiri kan ada yang divisi yayasan sama komunitas. Kalau di komunitas itu ada di hampir 30 ya. Tadinya 42 tapi kami habis beresin lah gitu, dirapiin lagi. Sekarang ada sekitar di 30-an daerah di Indonesia, dari 3 negara, Indonesia, Malaysia, Taiwan. Nah, itu kegiatannya karena mereka komunitas hijrah, otomatis kayak mereka sedang menguatkan dalam kegiatan-kegiatan dakwah komunitas, kayak kajian, kegiatan gathering gitu, terus reminder sesama member untuk saling menguatkan istiqomahnya, kegiatan sosial gitu. Dan kalau kegiatan sosial ini lebih dibesarkan lagi di yayasan, karena sekarang ada yayasan Nikab Squad ini gitu kan, di Bank Muamalat juga. Rekeningnya sudah di Bank Muamalat ya? Sudah di Bank Muamalat ada. Alhamdulillah. Nah, jadi kalau di yayasan ini kita lebih besar lagi untuk kegiatan sosial dan dakwahnya. Jadi di sini kita ada bantuan untuk Indonesia dan di Syam, Indonesia, Palestina, Afrika, Suriah, Uighur, Rohingya. Jadi global lah gitu, khusus di yayasan. Jadi benar-benar kegiatan sosial kemanusiaan di Indonesia maupun di luar, dan kegiatan dakwah gitu. Oh, seperti itu. Nah, kalau misalnya ada sobat hijrah yang tertarik untuk menjadi anggota Nikab Squad, itu caranya gimana Mbak Indah? Ya, buat teman-teman yang pengen daftar jadi anggota member Nikab Squad, silahkan cari di daerahnya masing-masing ada nggak gitu. Kalau nggak ada, mereka bisa menghubungi Nikab Squad di daerah terdekatnya. Misalnya kayak di Solo memang nggak ada karena kita gabung ke Jogja gitu. Jadi daftar ke Nikab Squad Jogja gitu. Mereka bisa menghubungi nanti pengurusnya, nanti dimasukin grup, dan mereka nanti akan diundang untuk kegiatan-kegiatannya gitu. Oh, seperti itu. Atau mungkin Nikab Squad ini bukan sekedar cuman komunitas ya Mbak ya, mungkin ada juga nih produk-produk yang mungkin Mbak Indah mau promoin juga sekalian di YouTube channel ini. Di Nikab Squad ada Nikab Squad Store. Di situ ada barang-barangnya yang di Nikab, dan aku sendiri juga ada by Indah Dari. Jadi semua produk-produk yang di bisnis usahaku kayak ini fashion, itu kayak gamis, cadar, hijab gitu ya. Terus ada Good Food by Indah Dari. Jadi ada herbal sunnah. Jadi kayak kurma, madu, habatus sauda, minyak bidara. Pokoknya herbal sunnah itu juga ada, dan hasilnya itu memang sebagian besar dilarikan ke program yayasan untuk didistribusikan lagi ke umat gitu. Oh gitu. Masya Allah. Nah, selain daripada Nikab Squad ini kan saya lihat nih di depan rumah Mbak Indah juga ada rumah tahfiz atau waduk ya Mbak ya. Bisa diceritain Mbak untuk awal pendiriannya rumah tahfiz ini? Iya, Masya Allah. Jadi awalnya itu di yayasan tuh kita ada program untuk bayarin listrik dan air bagi pondok pesantren atau rumah tahfiz yang membutuhkan gitu. Gara-garanya tuh ada salah satu rumah tahfiz yang mereka tuh nunggak listrik hampir setahun dan mereka bingung banget tuh karena kayak nggak setahun 3 bulan apa ya, pokoknya udah sampai ngos-ngosan banget deh bayar tiap bulannya itu gitu, bayar airnya juga gitu, sampai akhirnya kita bikin program itu. Terus kepikir kok kayaknya kita udah hampir setahun bantuin rumah tahfiz lain, kita kok nggak punya rumah tahfiz sendiri ya gitu. Terus akhirnya dari situlah bikin rumah tahfiz sendiri gitu. Belajar dulu dari program rumah tahfiznya di Yayasan Nikab Squad itu, karena selain bayarin listrik dan air, sekarang ada 42 rumah tahfiz dan pondok, ada 2000-an santri yang kita bantu tiap bulannya untuk puasa Senin Kemis, terus SPP, terus listrik, air, dan kebutuhannya. Akhirnya kita punya tahfiz sendiri gitu. Terus Mbak, kalau misalnya ada teman-teman dari Sobat Hijrah ini yang mau berdonasi, gimana caranya Mbak? Iya, Masya Allah. Karena memang kita ini butuh bersedekah. Sebenarnya bukan orang yang membutuhkan, bukan rumah tahfiz atau pondok yang membutuhkan, tapi kita yang butuh sedekah gitu. Karena kita berhak untuk menggugurkan dosa-dosa kita, dan kita berhak mendapatkan naungan di hari kiamat. Apalagi kalau sedekahnya jariyah. Kalau kita udah meninggal, pahalanya ngalir. Dan alhamdulillahnya di Nikab Squad Yayasan ini kita lagi ada pembebasan rumah tahfiz atau waduk yang di depan. Ini lagi membutuhkan dana 1,7 miliar, dan kita lagi galang donasi. Dan buat teman-teman yang mau ikutan peluang pahala jariah ini, teman-teman bisa transfer ke rekening Bank Muamalat. Rekeningnya 30 20 20 20 20 20-nya 3 kali ya. Nah, atas nama Yayasan Nikab Squad, insya Allah teman-teman semuanya bisa mendapatkan keberkahan bersedekah jariah. Dan sekali lagi saya ingatkan, bukan rumah tahfiz yang butuh bantuan, kita yang butuh membantu diri kita sendiri untuk bekal kita setelah kematian.
Betul sekali ya Mbak Indah ya. Nah, untuk yang terakhir nih Mbak Indah, ada nggak pesan-pesan yang khusus mau diberikan ke sobat hijrah? Gimana sih caranya meneguhkan hati untuk bisa melalui proses hijrah? Ya, ini penting banget ya teman-teman semuanya. Jadi ini salah satu pertanyaannya kayak istiqomah lah, supaya kita istiqomah dalam berhijrah. Yang kunci utama yang harus kita pegang adalah lurusin dulu niatnya. Karena dalilnya sudah jelas, barang siapa yang berhijrah karena Allah dan Rasul, maka hijrahnya karena Allah dan Rasul. Barang siapa yang hijrahnya karena wanita dan harta, maka hijrahnya untuk wanita dan harta. Dan akhirnya Allah memberikan bukti kepada saya akan dalil itu. Saya banyak sekali menemukan orang yang dia bisa hijrah, gampang banget hijrah tuh. Misalnya hijrah dari belum berhijab, dari berhijab, terus hijrah profesi dari yang apa jadi apa. Pokoknya dia hijrah gampang banget hijrah. Tapi yang susah itu kan istiqomahnya, dan itu ditentukan oleh niatnya. Kalau dia misalnya saya hijrah buat dapetin perempuan, ya dia dapat perempuannya, tapi dia nggak dapat istiqomahnya. Digagalin tuh nanti istiqomahnya. Dia hijrahnya karena ganti profesi, karena uang, karena rezeki. Maksudnya dia takut kekurangan uang, terus dia hijrah dengan niat untuk supaya saya rezekinya lancar. Itu karena dunia loh, bukan karena Allah. Dapat tuh mungkin, tapi dia nggak bisa istiqomah ketika diuji dengan misalnya ekonominya disedikitkan. Karena kan kita diuji dengan rezeki kita kan yang kadang-kadang dibanyakin, kadang-kadang didikitin gitu kan. Jadi memang kuncinya itu adalah harus lurus karena Allah. Kalau lurus karena Allah, janjinya Allah surat An-Nisa ayat 100, itu rezekinya akan dilapangkan, dapat tuh dia. Kalau kita hijrahnya karena Allah, dia mendapat pasangan yang bisa mendampingi dia sampai surga, dapat tuh dia. Tapi kalau dari awal dia hijrahnya karena dunia, karena wanita atau karena laki-laki gitu, bukan karena Allah dan Rasul, maka akan gagal. Dia akan mendapatkan yang dia mau di dunia, tapi istiqomahnya akan berat ketika dia diuji dengan hal-hal kebaikan dan keburukan. Karena itu udah jelas, kita di dunia tuh nggak bisa lepas dari ujian. Karena di surat Al-Anbiya ayat 35 bahwa kita itu akan diuji dengan kebaikan dan keburukan. Nggak mungkin kita ada uang terus, pasti ada bokeknya. Nggak mungkin kita sehat terus, pasti ada sakitnya. Nggak mungkin kita senang terus, pasti ada saat-saat sedihnya gitu. Dan itu akan terus bergulir gitu. Jadi kayak ya, hijrah itu butuh niat yang lurus karena Allah dan Rasul. Dan itu akan gagal kalau dia nggak kenal dengan baik siapa Robnya, siapa penciptanya, siapa nabinya, bagaimana Nabi Muhammad SAW mencintai kita, akan gagal. Kita nggak bisa niat karena Allah dan Rasul dengan jujur kalau kita nggak benar-benar kenal siapa Allah, kenal siapa Rasul. Dan itu adalah PR besar kita semuanya. Karena berapa banyak orang yang lahir jadi Muslim sampai besar, sampai menjelang usia senja, tapi belum kenal siapa Robnya. Karena ya udah Islam KTP aja ngejalanin gitu, sehingga ketika diuji lebih banyak menyalahkan Allah. Kenapa ini terjadi sama saya padahal saya udah hijrah? Kenapa ini terjadi sama saya, kan saya udah baik gitu. Seolah-olah lupa bahwa ya memang segala musibah yang terjadi adalah akibat ulah tangan kita sendiri, dan kita ditantang untuk terus memperbaiki diri dan meluruskan segala yang kita lakukan adalah untuk Allah dan Rasul. Ya, itulah sobat hijrah pesan dari Mbak Indah. Semoga kita semua bisa terus istiqomah ya Mbak Indah. Amin. Dalam terus berhijrah ataupun menjalankan perintah Allah gitu. Terima kasih sama-sama Mbak Indah atas waktunya. Sama-sama. Semoga segala aktivitasnya dalam keadaan sehat walafiat. Terima kasih Mbak Indah atas sharingnya hari ini. Untuk sobat hijrah jangan lupa like, share, and subscribe YouTube channel Kajian Muamalat untuk mendapatkan informasi tentang hijrah dan juga kisah-kisah inspiratif lainnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.